Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahajeng Rahayu. Sedulur kabeh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbincang tentang hal-hal gaib, pitutur leluhur, dan misteri weton yang seringkali hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo sedulur kabeh membalas salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Tuliskan juga pengalaman pribadi tentang weton panjenengan. Sedulurku, pernahkah panjenengan mendengar bahwa ada weton yang konon lahir dengan tanda gaib, tanda yang tidak boleh sembarangan diceritakan? Ya, itulah weton wage. Orang tua dulu sering berkata, sing lair wage, aja gampang dibuka rahasiane. Ana tita sing nyimpen rahasia sing mung bisa dirasakake, ora kanggo didolake. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanda ini? Kenapa kelahiran wage selalu dikaitkan dengan misteri yang menimbulkan rasa penasaran? Wage, salah satu pasaran dalam penanggalan Jawa, sering dianggap sebagai hari lahir yang syarat dengan beban spiritual. Bukan hanya sekadar angka dan hitungan, wage diyakini membawa pitutur, jejak, sekaligus misteri yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Dalam tradisi kejawen, setiap weton memiliki aura, energi, dan garis hidup yang berbeda. Wage, berbeda dengan lainnya, dikelilingi cerita mistis, tentang penjaga tak kasat mata, tentang cobaan berat, hingga tentang rahasia gaib yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Sedulurku, setelah kita pahami bahwa weton wage bukan sekadar angka dalam hitungan kalender Jawa, melainkan rahasia yang menyimpan jejak hidup, mari kita melangkah lebih dalam. Bayangkan diri kita duduk bersila di beranda rumah tua, ditemani lampu sentir yang redup. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, sementara angin malam membawa aroma tanah basah. Di saat seperti inilah, cerita leluhur biasanya mengalir, pelan, penuh makna, seakan bisikan dari masa lalu. Kini, marilah kita membuka satu persatu lembar misteri wage. Jangan terburu-buru. Dengarkan dengan hati, resapi dengan jiwa, sebab tiap poin bukan sekadar pengetahuan, tapi wejangan yang bisa jadi cermin untuk diri kita sendiri. 1. Tanda gaib sejak lahir. Sedulurku, pernahkah panjenengan mendengar cerita bahwa ada bayi yang baru lahir, tetapi suasana seisi rumah tiba-tiba berubah? Ada yang merasa hawa kamar menjadi lebih teduh, ada pula yang mencium aroma bunga melati padahal tak ada setangkai pun diletakkan di sana. Bahkan ada yang mengaku, suara-suara halus seperti gamelan lirih terdengar samar saat si jabang bayi menangis pertama kali. Inilah yang sering dikaitkan dengan kelahiran di weton wage. Sesepuh Jawa menyebutnya tenger. Sebuah tanda yang hadir bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diingat. Tenger tidak selalu berupa fisik. Kadang hanya berupa rasa yang muncul dalam hati orang-orang di sekitar. Bayi wage bisa saja tampak biasa di mata orang awam, tetapi bagi mereka yang peka, ada semacam cahaya samar yang melingkupinya. Orang tua zaman dahulu sangat berhati-hati menyikapi tanda ini. Mereka biasanya tidak menceritakan secara gamblang kepada sembarang orang. Ana sing mung kanggo rasa, dudu kanggo cerita, kata Simbah. Maksudnya, ada hal-hal yang cukup dirasakan saja, bukan untuk diumbar. Sebab, bila diobral, tanda itu justru kehilangan makna dan bisa mendatangkan bala. Tanda gaib ini juga sering muncul dalam kebiasaan si bayi. Ada yang selalu tenang setiap kali azan berkumandang, seolah ia ikut mendengarkan. Ada pula yang sering menatap kosong ke sudut ruangan, membuat orang tua bertanya-tanya, "Ana apa ingkono?" Kadang, saat malam tiba, si kecil tersenyum sendiri, seperti bercengkerama dengan teman tak kasat mata. Semua itu, bagi sesepuh, adalah tanda bahwa wage tidak lahir sendirian. Ada yang ngancani, ada yang ngayomi, meski kita tak selalu mengerti bentuknya. Namun, sedulurku, penting untuk diingat, tanda ini bukan beban. Ia adalah pengingat bahwa perjalanan hidup wage akan penuh warna. Mereka akan melalui jalan yang berliku, kadang berat, kadang terang, tapi selalu ada maksud di baliknya. Tanda ini seakan menjadi lampu kecil yang dibawa sejak lahir, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menuntun langkah. Dalam pitutur Jawa ada wejangan, sing enduwe tenger kudu luwih eling lan waspada. Sing katon ora kabeh kanggo ditonton. Pesannya jelas, wage diajari sejak lahir untuk menjaga rahasia, menjaga sikap, dan tidak gampang membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Jadi, tanda gaib sejak lahir bukanlah cerita horor atau keajaiban berlebihan.
Ia adalah bahasa halus dari alam semesta. Pesan bahwa orang Wage punya kunci batin yang tidak semua orang bisa memilikinya. Bila ia dijaga dengan rendah hati, tanda itu menjadi penerang jalan hidup. Bila disalahgunakan, justru bisa jadi batu sandungan. Sedulurku, cahaya kecil ini ibarat api dalam sekam. Ia bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Dari sinilah muncul cerita berikutnya, bahwa orang Wage memiliki daya tarik aneh, pesona yang seringkali tak boleh sembarangan disebutkan. 2. Daya tarik yang tak boleh disebutkan. Sedulurku, setelah kita membahas tentang tanda gaib sejak lahir, kini mari kita menyingkap lapisan lain dari misteri Wage. Kalau tadi kita berbicara tentang Tenger, yang hadir sebagai alamat gaib, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih halus, lebih sulit dijelaskan dengan logika, pesona Wage. Orang Jawa percaya bahwa setiap weton membawa pancaran aura. Ada yang teduh, ada yang panas, ada yang tenang, dan ada pula yang menyala-nyala. Nah, Wage sering disebut punya pesona nyeleneh. Bukan pesona yang lahir dari rupa atau kata-kata manis, melainkan dari daya tarik batin yang membuat orang lain merasa nyaman, bahkan betah tanpa alasan jelas. Bayangkan, sedulur, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang sekali duduk di dekatnya saja sudah terasa tenang? Seolah kegelisahan luruh begitu saja. Itulah salah satu tanda dari aura Wage. Ada yang bilang, wong Wage kui katon sederhana, nanging yen wis methuk, atimu koyo ketarik. Kalimat ini menggambarkan bagaimana Wage punya magnet alami. Tetapi, pesona ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa jadi berkah, di sisi lain bisa jadi bencana. Banyak orang Wage yang sejak kecil disukai teman-temannya, mudah dapat perhatian, bahkan sering jadi tempat curhat. Namun, semakin besar, daya tarik itu bisa berubah menjadi ujian. Mereka sering disalahpahami, dikira sengaja menggoda, padahal hanya bersikap biasa. Ada pula yang jadi korban iri hati, karena dianggap terlalu menonjol, padahal tak pernah bermaksud demikian. Sesepuh memberi wejangan, sing ieso narik ati, ieso uga narik balak. Artinya, aura yang kuat bisa mengundang kebaikan, tapi juga bisa mengundang keburukan. Maka orang Wage selalu diingatkan untuk berhati-hati menjaga sikap. Jangan sampai pesona itu dipakai untuk memanipulasi, apalagi untuk menguasai orang lain. Ada kisah lama yang sering diceritakan di desa. Seorang pemuda Wage dikenal ramah dan bersahaja. Namun, banyak gadis yang diam-diam jatuh hati padanya. Suatu ketika, ia tergoda untuk menguji daya tariknya, sengaja mempermainkan perasaan seorang gadis. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, kehidupannya diguncang. Usahanya merugi, keluarganya sakit-sakitan, dan dirinya diteror mimpi buruk. Orang-orang tua menyebut itu sebagai karma cepat dari pesona yang disalahgunakan. Karena itu, orang Wage sebenarnya ditakdirkan untuk belajar menjaga jarak. Cukup ramah tapi tidak berlebihan, cukup dekat tapi tahu batas. Pesona mereka tidak boleh diobral. Seperti bara dalam api, cukup dipendam agar memberi hangat, bukan dikipasi agar menyala-nyala membakar sekelilingnya. Jika orang Wage bisa menjaga auranya dengan rendah hati, maka pesona itu akan menjadi berkah besar. Mereka bisa jadi peneduh bagi orang sekitar, jadi pengikat persaudaraan, bahkan jadi pengayom tanpa disadari. Tetapi bila tak mampu mengendalikan diri, daya tarik itu bisa menjelma racun, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedulurku, daya tarik memang anugerah, tapi juga ujian. Dan Wage, sejak lahir, tidak hanya membawa pesona gaib, mereka juga membawa cobaan hidup yang seringkali lebih berat dibanding weton lainnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, menyingkap bagaimana cobaan itu ditempa menjadi bagian dari takdir Wage. 3. Cobaan hidup yang menguji batin. Sedulurku, kalau pada poin sebelumnya kita bicara tentang pesona Wage yang bisa jadi berkah sekaligus bala, maka kini kita masuk pada sisi lain dari takdir Wage, cobaan hidup yang berat sejak dini. Banyak orang tua di Jawa percaya, sing lair Wage kui asring ora gampang uripe. Artinya, jalan hidup Wage sering dipenuhi ujian, seolah-olah Gusti sedang menempa mereka dengan api agar menjadi besi yang kuat. Kalau kita amati, banyak orang Wage yang masa kecilnya sudah penuh tantangan. Ada yang harus kehilangan orang tua di usia belia, ada yang hidup dalam ekonomi pas-pasan, ada pula yang sering jatuh bangun dalam meniti karir. Jalan Wage jarang lurus. Lebih sering berliku, penuh tanjakan,
bahkan kadang sampai membuat mereka hampir menyerah. Tapi justru disitulah letak misterinya. Cobaan-cobaan itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membangunkan kekuatan batin. Dalam filosofi Jawa ada wejangan, urip iku sawang sinawang, singkaton abot bisa dari pepadang yen ieso ngambah nganggo rasa sabar. Artinya, apa yang terlihat sebagai kesulitan bisa jadi cahaya yang menyinari bila dijalani dengan kesabaran. Ada kisah nyata di desa saya tentang seorang perempuan wage. Sejak kecil ia harus membantu orang tuanya berjualan di pasar, bahkan sering dihina karena penampilannya sederhana. Namun, justru dari hinaan dan perjuangan itu ia tumbuh menjadi pribadi tangguh. Saat dewasa, ia berhasil membangun usaha sendiri, dan menariknya, banyak orang yang dulu meremehkan justru berbalik meminta tolong padanya. Simbah di kampung berkata, "Iki tandane wage, yen wis bisa ngliwati cobaan, uripe yeso luwih mulya tinimbang liyane." Cobaan juga sering muncul dalam bentuk hubungan dengan orang lain. Wage kadang dianggap keras kepala, padahal sebenarnya mereka hanya teguh pendirian. Akibatnya, tidak jarang wage dipandang berbeda, dikucilkan, atau disalahpahami. Tapi, bukankah batu permata memang harus digesek dulu sebelum terlihat kilau aslinya? Begitu pula wage, tanpa ditempa, mereka takkan bersinar. Namun, sedulurku, ada satu hal yang membuat wage istimewa. Meski jatuh berkali-kali, mereka punya daya bangkit yang luar biasa. Wage seperti bambu, ditebas, ia tumbuh lagi, dipatahkan, ia tetap berakar kuat. Cobaan yang datang silih berganti justru membuat wage terbiasa berdiri tegak, meski dunia seakan runtuh di hadapannya. Sesepuh sering berpesan kepada anak wage, "Sak bejo-bejone wong lali, luwih bejo wong sing eling lan waspada." Cobaan yang menghampiri wage selalu dimaksudkan agar mereka eling lan waspada. Eling, selalu ingat pada Sang Pencipta, dan waspada, selalu hati-hati dalam melangkah. Karena tanpa dua hal itu, wage bisa mudah terjerumus dalam kesedihan, keputusasaan, bahkan amarah. Sedulurku, wage adalah contoh nyata bahwa hidup bukan tentang berapa kali kita jatuh, melainkan berapa kali kita sanggup bangkit. Cobaan adalah guru yang tak terlihat, yang menempa wage untuk menjadi manusia dengan batin yang kuat. Dan percayalah, ketika wage berhasil melewati segala pahit getir itu, hidupnya akan menyinari banyak orang di sekitarnya. Namun, cobaan hidup itu hanyalah sebagian kecil dari misteri wage. Masih ada hal lain yang membuat mereka semakin unik, bahkan sering menimbulkan rasa takut atau kagum orang lain, yaitu hubungan mereka yang sangat erat dengan alam gaib. Mari kita ungkap lebih dalam. 4. Hubungan dengan alam gaib. Sedulurku, setiap weton punya pancaran energi yang berbeda. Ada yang dekat dengan rezeki, ada yang dekat dengan kekuasaan, dan ada pula yang dekat dengan dunia tak kasat mata. Nah, weton wage, konon termasuk golongan yang punya ikatan erat dengan alam gaib. Banyak kisah turun-temurun yang mengatakan bahwa orang wage sering mendapat firasat, kadang lewat mimpi yang sangat jelas, seolah nyata. Ada yang bermimpi didatangi sosok tua berjubah putih, ada pula yang berulang kali melihat ular besar atau mendengar gamelan di tengah malam. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pertanda atau pesan halus dari dimensi lain. Sesepuh sering berkata, "Wong wage kui asring digandeng sing ora katon." Artinya, wage sering ditemani oleh makhluk halus. Bukan berarti mereka selalu diganggu, justru sering kali dijaga. Ada semacam penunggu yang mengawasi dari kejauhan. Tidak sedikit cerita tentang orang wage yang lolos dari kecelakaan parah hanya karena secara tiba-tiba menunda perjalanan, atau tiba-tiba merasa harus berbelok arah. Seolah ada yang membisikkan, "Aja liwat kono hisik." Namun, kedekatan dengan alam gaib ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, wage sering diberi pertolongan. Di sisi lain, mereka juga rentan mengalami gangguan batin. Kadang wage merasa kepalanya berat di malam hari, mendengar langkah kaki tanpa wujud, atau merasakan hawa dingin menusuk ketika sedang sendirian. Semua itu hanyalah tanda bahwa wage punya pintu yang lebih terbuka ke dunia tak kasat mata. Orang tua dulu mengajarkan agar anak wage tidak menyepelekan mimpi atau firasat. Jika bermimpi buruk berulang kali, biasanya dianjurkan mandi kembang atau melakukan tirakat kecil, seperti puasa mutih. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyeimbangkan energi mereka. Sebab, wage mudah sekali ketarik oleh getaran gaib.
Ada pula kepercayaan bahwa wage sering ditemani oleh hewan gaib sebagai penanda. Misalnya, burung hantu yang tiba-tiba hinggap di atap rumah, atau kucing hitam yang sering mengikuti tanpa sebab. Sesepuh meyakini, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa wage sedang diawasi oleh kekuatan tak kasat mata. Tapi, sedulurku, perlu diingat, hubungan dengan alam gaib bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru wage diberikan kepekaan ini agar bisa lebih berhati-hati dan lebih dekat dengan Gusti. Sebab hanya dengan doa, laku, dan hati yang beninglah, hubungan itu akan jadi perlindungan, bukan gangguan. Ada kisah menarik dari seorang wage di kampung sebelah. Ia sering didatangi mimpi bertemu dengan seorang nenek tua yang berulang kali memberinya pesan, "Jangan tidur larut, jangan keluar rumah tengah malam." Awalnya ia mengabaikan. Tapi suatu ketika, ia melanggar pesan itu, dan benar saja, ia hampir mengalami kecelakaan saat berjalan pulang. Sejak saat itu, ia belajar untuk menghargai pertanda yang datang dari mimpi. Wage memang seringkali terlihat seperti memiliki indera keenam. Mereka bisa merasa sesuatu buruk akan terjadi, jauh sebelum orang lain menyadarinya. Namun, ini bukan untuk disombongkan. Justru sebaliknya, semakin kuat hubungannya dengan alam gaib, semakin rendah hati mereka harus berjalan. Karena tanpa pengendalian diri, pintu yang terbuka itu bisa jadi jalan masuk bagi energi buruk. Sedulurku, tanda gaib sejak lahir, pesona yang memikat, cobaan berat, hingga kedekatan dengan dunia tak kasat mata, semua itu hanyalah kepingan puzzle dari misteri wage. Namun ada satu rahasia terakhir, yang oleh para leluhur selalu dijaga ketat. Sesuatu yang tidak untuk diumbar, hanya bisa dirasakan oleh si pemilik wage sendiri. Mari kita ungkap, dalam poin 5, rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. 5. Rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Sedulurku, setelah kita menyingkap tanda gaib sejak lahir, pesona yang tak biasa, cobaan hidup yang berat, hingga kedekatan wage dengan alam gaib, kini sampailah kita pada inti dari misteri ini, rahasia wage. Sebuah rahasia yang konon tidak boleh diucapkan sembarangan, tidak boleh ditulis, bahkan tidak boleh didiskusikan dengan orang yang hanya ingin tahu tanpa tujuan luhur. Sesepuh Jawa sering berpesan, "Ana sing mung kanggo pangrungu rasa, ora kanggo kuping umum." Maksudnya, ada hal-hal yang hanya bisa ditangkap dengan rasa batin, bukan dengan telinga atau lidah. Wage dipercaya lahir dengan membawa sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diceritakan. Ia lebih mirip bisikan samar yang hanya bisa dipahami oleh si pemiliknya, melalui mimpi, firasat, atau pengalaman batin yang datang berulang kali. Beberapa orang wage mengaku pernah merasakan semacam panggilan. Ada yang berupa mimpi meniti jalan setapak di hutan gelap, di ujungnya ada cahaya. Ada pula yang mendengar suara asing menyebut namanya dengan lembut, padahal ia sedang sendirian. Semua itu hanyalah bentuk lain dari rahasia yang mereka bawa. Namun, sesepuh selalu mengingatkan, jangan tergesa-gesa menafsirkan, apalagi menceritakan. Sebab rahasia itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Mengapa harus dijaga? Karena rahasia itu ibarat benih di dalam tanah. Jika dibuka sebelum waktunya, benih itu bisa busuk. Tapi bila dijaga, disirami dengan doa, laku, dan kerendahan hati, ia akan tumbuh menjadi pohon kuat yang memberi buah bagi orang lain. Begitu pula wage. Rahasia yang mereka bawa seringkali berkaitan dengan jalan hidup, jodoh, rezeki, atau bahkan tugas khusus yang dititipkan semesta. Ada kisah tua dari tanah Jawa. Seorang kakek bercerita bahwa cucunya lahir wage dan sering sakit-sakitan. Banyak orang berkata, anak iki ora kuat. Tapi sang kakek menolak. Ia hanya berkata, iki bocah lagi digodhog. Ajaibnya, setelah melewati masa sulit itu, sang cucu tumbuh jadi pemuda yang bijak, dihormati, dan punya kemampuan menenangkan orang lain hanya dengan hadir di tengah mereka. Rahasia wage bukan tentang kekuatan gaib yang bisa dipamerkan, melainkan jalan sunyi yang harus dilalui untuk menemukan jati diri. Sedulurku, wage seringkali merasa berbeda. Mereka punya rasa yang lebih tajam, tetapi sulit menjelaskannya. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju, meski tak ada yang memberitahu. Dan justru disitulah letak rahasianya. Wage tidak perlu selalu bercerita, cukup diam, cukup merasakan, cukup menjalani. Karena tidak semua hal harus dipahami oleh orang lain. Wejangan Jawa mengatakan,
Sapa sing wasis nyimpen rahasia, bakal diparingi kawicaksanan. Orang yang pandai menjaga rahasia akan diberi kebijaksanaan. Inilah sebabnya Wage diajari untuk tidak sembarangan membuka mulut tentang apa yang ia alami. Sebab semakin ia diam, semakin kuat daya gaib yang melindunginya. Maka, rahasia Wage sejatinya bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sarana untuk belajar mengolah batin. Bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk rendah hati. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup lebih luas daripada apa yang bisa kita lihat. Sedulurku, inilah inti misteri Wage. Tanda gaib sejak lahir, pesona yang memikat, cobaan berat, hubungan dengan alam gaib, hingga rahasia batin yang hanya bisa dirasakan. Semua ini membentuk Wage sebagai pribadi yang unik, penuh misteri, dan syarat makna. Dan seperti kata leluhur, urip iku mung mampir ngombe, sing awet dudu ragamu, nanging pitutur lan rahasiamu. Artinya, tubuh akan sirna, tapi pitutur, laku, dan rahasia yang kita jaga, itulah yang abadi. Sedulurku, weton Wage bukanlah sekadar hitungan hari. Ia adalah rahasia hidup yang syarat misteri. Lahir Wage berarti membawa tanda yang tak semua orang bisa pahami. Ada daya tarik yang menawan, cobaan yang berat, dan rahasia gaib yang harus dijaga. Maka, bagi yang lahir Wage, elingo, jagalah dirimu. Jangan pernah remehkan pesan-pesan halus yang datang lewat mimpi, firasat, atau isyarat. Sedulurku, ingatlah pepatah Jawa. Urip iku mung mampir ngombe. Sing awet dudu ragamu, nanging jejak lan pituturmu. Semoga kita semua bisa menjaga diri, menjaga laku, dan menjaga rahasia yang dipercayakan oleh Gusti lan para leluhur. Kalau jenengan lahir Wage, apa pernah ngalami kejadian aneh atau firasat yang sulit dijelaskan? Tulis pengalaman panjenengan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini supaya lebih banyak sedulur bisa belajar dan mengambil hikmah. Rahayu rahajeng rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.